Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Cynthia Alfinita Ferima, salah satu dosen prodi matematika dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bentuk pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran adalah teori graf. Terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori termasuk materi dan 1 SKS case study. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu delivery pengantaran materi, kemudian ada interaction, dialog diskusi, dan A, assessment, kuis, tugas, dan RPS. Untuk deskripsi mata kuliah teori graf adalah membahas konsep dasar, struktur, dan aplikasi dari graf dalam bidang ilmu komputer, matematika, dan teknik. Teori graf merupakan cabang dari matematika diskrit yang mempelajari hubungan dan keterkaitan antar objek yang direpresentasikan dalam bentuk titik, simpul atau vertex, dan garis atau sisi edge. Untuk CPL dari prodi, untuk CPL kita dari prodi program studi matematika, yaitu ada menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk materi, cakupan materi yang akan kita bahas mengenai dari teori graf, yang pertama pengenalan teori graf, kedua jenis-jenis graf, lalu yang ketiga properti graf, 4 pencarian dan penelusuran graf, 5 spanning tree, 6 graf berbobot, 7 pewarnaan graf dan masalah penjadwalan, 8 aplikasi terapan teori graf. Kemudian untuk referensi yang kita gunakan untuk bahan kuliah yaitu ada 4 dari Springer, kemudian ada Oxford, lalu ada CV Prata Bandung, kemudian ada Oxford Mathematical Logic, kemudian dari Oxford juga ada First Course in Logic. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari 5 komponen, yaitu absensi 10%, tugas 10%, kuis 10%, hasil proyek 20%, UTS 25%, UAS 25%. Dan pada mata kuliah ini yang digunakan untuk metodenya adalah discovery learning, yaitu selama 30 menit, presentasi 30 menit, case study 30 menit, dan juga problem based learning 60 menit. Oke. Itu dari video PDD UKT-PT dari teori graf untuk dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk contoh dari video pembelajaran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Cynthia Alfinita Ferima dari prodi matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai mata kuliah terkait teori graf. Oke. Mungkin ada yang pernah sudah mengenal terkait teori graf di sini? Gimana suaranya? Kok tidak terdengar ya? Sudah pernah mengenal kan materi teori graf? Belum ya? Belum pernah sama sekali. Oke. Jadi teori graf ini sebelumnya adalah kita ampu dengan mata kuliah prasyarat yaitu matematika diskrit. Apa itu terkait teori graf? Ya. Jadi kalau untuk kita belajar mengenai teori graf di sini, jadi untuk deskripsi mata kuliah teori graf adalah digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tertentu. Nah, di slide yang saya share di sini ada berkaitan dengan gambar. Nah, ada beberapa gambar ya. Terlihatkah untuk gambarnya? Terlihat ya? Oke, terlihat. Di mana dinyatakan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kalau kita bisa mengaplikasikan keterapan, kalau kita sekarang ada di Jawa Timur. Nah, selain yang di sini yang tertera di slide saya Jawa Tengah, ternyata di Jawa Timur terlebih khusus.
Oke, mungkin yang terdekat, ambil yang terdekat, yaitu antara, kalau sekarang kita ada di kota mana Jawa Timurnya? Jombang. Oke. Jombang terdekat dengan kota apa? Mojokerto. Lainnya? Kediri. Lainnya lagi? Nganjuk. Lainnya lagi? Banyak ya? Banyak aksesnya. Oke. Nah, itu salah satunya kenapa kita belajar mengenai teori graf. Ternyata teori graf di sini nantinya akan merepresentasikan sebuah apa nih? Gambar apa ini, Mas, Mbak? Titik ya. Oke, ada titik-titik terus dihubungkan dengan apa nih? Garis. Oke. Yang dikatakan di sini istilahnya ada titik vertex dan juga ada garis atau dinamakan edge sisi nanti. Oke. Jadi itu representasinya dari bentukan graf di mana bisa menghubungkan minimal 2 titik yang akan menjadi satu garis ya. Nah, di situ dinyatakan bahwa ternyata di seluruh provinsi Jawa Tengah ini terlebih khusus yang ada di slide saya untuk bisa dihubungkan satu sama yang lain. Karena dinyatakan tadi bahwa ada hubungan antar objek-objek tertentu yang di atas. Jadi ternyata objek-objeknya di sini adalah satu kota ke kota yang lain yang terdekat. Dengan yang kalian sampaikan tadi bahwa kita di Jombang yang terdekat dengan Mojokerto, satu titik ke titik yang lain. Oke, bisakah terdekat lagi? Ada yang lain lagi mungkin? Kediri. Iya. Oke, lanjut lagi. Antara titik per titik dan satu garis. Kira-kira belajarnya mengenai apa lagi selain menghubungkan satu titik ke titik yang lain? Kita mengenal antara satu objek, kota, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Surabaya bahkan mungkin ya. Karena pusatnya Jawa Timur ada di Surabaya. Apa kira-kira berhubungan dengan apa yang selain kita menghubungkan antara kota, ada kaitannya dengan apa? Peta. Selain peta, apalagi? Jalan. Oke. Sip. Ada lagi yang lain lagi? Apa? Koordinat. Oke. Apalagi? Mbak, Mas, ayo. Jaringan. Jaringan apa nih? Jaringan listrik? Jaringan handphone? Jaringan apa nih? Jaringan komputer. Oke. Dan lain sebagainya. Ternyata banyak ya? Nah, oke. Ternyata di sini belajar graf. Wah, ini bisa ya. Jadi nanti tabungan ke depannya ya. Bahwa ternyata graf itu banyak sekali penerapannya. Yaitu apa yang sekarang lagi booming atau yang lagi viral atau yang lagi memang sering digunakan. Yaitu apa? Aplikasi Gojek, GoFood, Grab. Ada lagi? Apa kira-kira? Kurir. Bener nggak Mas kurir pakai yang begini-begini? Pastinya. Oke ya. Nah itu betul sekali ada hubungannya dengan jalan, jaringan komputer, kita main di aplikasi yang ada di handphone dan lain sebagainya. Tadi peta juga pasti peta berkaitan dengan apa, Mbak Mas? Apa ini namanya yang ada di handphone? Apa aplikasinya namanya? Google Maps. Oke. Berkaitan dengan apa? Citra satelit. Ya. Jadi ada citra satelit nanti di situ akan dihubungkan beberapa titik. Nah, itu kita belajar di sana nanti teori graf itu. Gimana? Menarik nggak menurut kalian ini? Kok lemas sekali sih? Belum makan ya? Oke, menarik sekali ya. Oke, jadi itu untuk manfaatnya kita belajar mengenai teori graf bahwa ya kalau berbicara mengenai sejarah ataupun ya mengulang lah ya, mengulas kembali bahwa ilmuwan di sini yang menerapkan teori graf membahas masalah jembatan. Apa jembatan? Ya tahu lah ya, rute ya, berkaitan rute atau berkaitan dengan permasalahan satu titik ke titik yang lain. Ternyata dari sini permasalahan awalnya muncullah yang namanya teori graf. Jadi teori graf bermasalah dengan seperti itu dan bisa direpresentasikan gambar seperti ini. Ada dua gambar lengkung, bisa jadi garis dan lain sebagainya. Ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal untuk pernyataan keterangan gambar graf yang merepresentasikan jembatan Koningsberg di sini ada yang berkaitan dengan simpul yaitu titik vertex menyatakan daratan. Oke, berarti daratan gimana? Bawahnya jembatan atau atasnya jembatan nih?
Daratan. Atas ya. Yang mana berarti yang daratan yang mana nih sampel vertexnya? Kalau sisi HG-nya menyatakan jembatan. Artinya kalau menyatakan daratan ya berarti titik antara pojok samping, pojok kanan, kiri dan lain sebagainya atas yang ada di bagian jembatan. Mana? Nah nih yang dinyatakan titik-titik ada D. Oh sorry, ada A, ada B, ada C, ada D. Berarti bisa di bawah, bisa di atasnya jembatan. Itu untuk yang simpulnya atau vertex titiknya. Nah, ketika dihubungkan satu dengan yang lain, jembatannya adalah yaitu sisi atau garis. Oke, bisa dipahami sampai ke slide kedua. Oke, yuk lanjut. Nah, nih ada gambarnya lagi ya. Wah, ternyata Königsberg Bridge problem atau masalah jembatan Königsberg tadi yang menjadikan sejarah kita belajar untuk mengetahui teori graf itu lebih rumit ternyata. Nih, ini citra satelit yang ada di satu jembatan atau nanti bisa cek di Google Maps ambil jembatan. Kira-kira jembatan yang mana kalau di sini ya? Mana? Bisa enggak? Ya nanti coba di citra satelit di Google Maps coba cek. Pasti nanti juga akan padat ya, padat penduduk. Banyak. Ada beberapa titik-titiknya dan akan terbentuk beberapa garis yang akan bisa dihubungkan. Benar ya? Oke. Ya sudah. Nah, ini nih orangnya nih. Siapa nih? Sejarawan, iya, ilmuwannya bernama Leonhard Euler. Dia terlahir di 1707 sampai 1783. Ya. Dengan representasi graf bentukan dari Königsberg yang berupa jembatan bisa dinyatakan beberapa titik untuk dihubungkan dengan garis lengkung dan garis lurus. Oke. Ada yang mungkin ingin ditanyakan sampai sini? Belum? Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini salah satu gambar. Wah, gambar di souvenir kaos ya. Ternyata digambarkan untuk jembatan Königsberg untuk pewarnaan teori graf. Ya. Nah, oke. Lanjut lagi kita ke definisi graf ya. Di mana definisi graf di sini? Yaitu dinyatakan dalam bentuk himpunan, yaitu kumpulan anggota dari siapa? Kumpulan titik-titik dan kumpulan dari garis. Yaitu yang mana? Bahwa graf G, V, I yang dalam hal ini V himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Apa tadi simpul? Titik-titik. Iya. Terus lalu yang kedua himpunan sisi H yang menyatakan sepasang simpul atau garis dari titik satu ke titik yang lain. Oke, coba deh kita terapkan yang paling mudah biar tidak mengantuk dan lain sebagainya. Sudah mulai siang ya. Oke, coba dari Mas, siapa namanya Mas? Mas Fahmi. Mas siapa namanya Mas? Mas Badrus. Dari Mas Fahmi ke Mas Badrus bisa nggak dinyatakan untuk vertexnya? Bisa. Oke. Dengan satu syarat berarti dia dihubungkan dengan satu sisi. Yaitu apa? Kebetulan dia satu garis. Benar ya? Satu jalur yang sama. Satu garis dilewati dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Fabian. Berarti ada berapa titiknya? Coba cek. Ada 3. Bisa menembus satu garis? Satu sisi bisa. Berarti himpunannya di sini untuk V, yaitu simpul-simpulnya siapa saja? Ada Mas Fahmi, ada Mas Robert, ada Mas Badrus. Nah, ketika dihubungkan menjadi E-nya, sepasang simpul. Berarti siapa dengan siapa? Mas Fahmi dengan Mas. Iya, Mas Fahmi langsung dengan Mas Badrus bisa tidak? Bisa saja. Betul ya? Oke, nah itu salah satu yang bisa diterapkan untuk ke teori graf untuk definisi terlebih dahulu. Arti dari graf. Ternyata terdiri dari beberapa himpunan atau kumpulan. Loh, bisa ya Bu ya kalau tidak harus dari kota ke kota yang lain. Bisa dong harusnya ya. Itu artinya apa? Bahwa sekarang kita berkaca sekarang yang paling sering digunakan aplikasi apa sih kalian? WhatsApp.
bisa nggak dinyatakan dalam bentuk graf satu titik ke titik yang lain? Bisa, yaitu apa? Grup. Nah, hari ini kuliah apa? Di grup satu titik, satu komen, satu titik yang lain dikomenkan. Bisa dihubungkan? Bisa. Yaitu apa? Kumpulan anggota hari ini yang kuliah di hari ini? Hari Selasa. Benar ya? Bisa ya? Oke. Sip. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi ya. Nah, oke. Coba sekarang diperhatikan. Ada apa ini ya? Wow. Lebih rumit untuk gambarannya. Oh, ternyata ada G1, ada G2, ada G3. Banyak sekali ya. Oke, apa itu tadi G1, G2 dan G3? Ternyata menyatakan bahwa di sini bentukan dari jenis-jenis graf. Ada graf sederhana, ada graf ganda, ada graf semu. Oke. Nah, apa saja di situ? Tuh, banyak sekali. Coba kita perhatikan G1. Siapa yang berani menjawab? Coba acungkan tangan. Ada berapa titiknya? Oke, ada 4. Yang lainnya, Mbak, Mas, G1. G1 yang mana? Pojok kiri sebelah sini ya. Nah, kalau kita perhatikan titik atau vertex. Ada 4. Kemudian dinyatakan di situ ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Saling menghubungkan enggak itu? Iya ya. Oke, saling menghubungkan kebetulan gambarnya ya. Nah, sehingga bisa dinyatakan dalam bentukan pada gambar 2G1 adalah graf sederhana. Untuk V-nya adalah himpunannya atau vertex simbolnya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk E-nya, E tadi adalah kumpulan sepasang, kan gitu ya, dipasangkan seperti yang saya gambarkan tadi di awal, dicontohkan oleh 4 jalur duduk Mas Fahmi, Mas Ober, Mas Badrus, sama di sini. Berarti dihubungkan 1,2. Nah, dinyatakan sebagai apa? Pasangan koordinat. Oke, nah juga begitu dengan G2 dan G3 ya. Ini lebih cenderung untuk lebih kompleks lagi. Ada apa? Mana yang paling kelihatan perbedaannya? Mana antara G2 dengan G3? Ada apa di situ? Ada lingkaran. Apa itu lingkaran ya? Kenapa ya ada lingkaran ya? Nah ya, bahwa ternyata melingkar pun juga bisa dijadikan satu titik pasang himpunan graf. Bisa ya ternyata. Iya, muter-muter bolak-balik kan bisa. Artinya jalan satu ke jalan yang lain ketika kalian berputar berlingkar itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk graf. Graf apa namanya? Ketika dia ada lingkaran E3 gitu ya. E3 dari titik 3 yang berputar terus berarti di situ terus dia mengalami perputaran, dinyatakan graf semu. Karena ada yang berputar. Jadi tidak hanya cukup graf sederhana yang ada di G1, ternyata di G3 juga ada graf semu. Oke. Sedikit lagi. Ya. Dinyatakan di sini. Nah, ini ya. Jadi penjelasannya untuk graf ganda ada sisi yang sama, dinyatakan sisi yang sama untuk graf ganda 1,3 dengan 1,3 sisi E3 dan sisi E4. Artinya dua lengkung itu dia adalah graf ganda. Ketika yang di G3, 3 atau gelang berarti namanya, gelang ya, yang berlingkar sama lah ya gelang istilahnya atau kalang loop. Nah, ini kalau bisa mengenal looping, nah di bahasa algoritma pemrograman juga ada kan ya biasanya ya looping ya. Nah, ini berarti kita selalu berputar, nanti hubungannya akan seperti itu. Nah, itu ketika loop berarti dia adalah graf semu. Tuh ya, jadi macam-macam jenis graf, ada graf sederhana, graf ganda, graf semu. Oke. Ya. Ini untuk graf jenis-jenis graf yang ada dinyatakan bahwa tadi ada 2. Ya. Lalu berkelanjutan lagi selain mengenal yang graf
Ya, yang tadi ya dicek bahwa ada graf sederhana, graf ganda, graf semu. Ternyata ada lagi graf tak berarah dan graf berarah. Berarti gimana maksudnya kalau ada graf berarah dan tak berarah? Berarti tidak sebebas yang ada di awal tadi. Ada persyaratannya, yaitu tanda panah dihubungkan. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa di, oh tapi sudah besar ya. Ya kelihatan kan? Kelihatan tidak? Kelihatan bedanya. Bahwa ternyata di sini juga ada arahnya. 1 ke 2, 2 ke 1 dan lain sebagainya itu. Ternyata di sini graf juga bisa berbentuk dia beberapa arah. Salah satu contoh Mas Fahmi, ke Mas siapa namanya Mas? Mas Zahan. Bisakah ini terbentuk untuk arahnya? Bisa. Bisa bolak-balik? Bisa. Oke, jadi seperti itu satu titik ke titik yang lain juga bisa. Artinya kembali lagi, flashback lagi tadi yang saya sampaikan ke sejarah jembatan. Bisa nggak dua arah di jembatan itu? Bisa. Selagi aturannya bahwa memang boleh dua arah. Kalau satu arah, contoh di bawah jembatan flyover yang dari arah Mojokerto ke sini, yang ini ke arah masuk ke kampus ya, itu kan di searah saja ya. Nah itu artinya juga sama bahwa oh berarti kalau aturan hanya searah ya sudah dibikin searah dari titik sana, dari titik sebelum flyover sampai setelahnya. Ambillah seperti itu contohnya. Oke, berarti untuk graf bisa berarah dan tak berarah. Oke. Ya. Ada graf ganda juga berarah dan lain sebagainya. Oke. Oke, cukup. Saya rasa sampai di sini untuk penjelasan kita di hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Karena kait penjelasan mengenai graf, bahwa nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut lagi mengenai definisi tadi sudah, jenis-jenis sudah, dan sejarah juga sudah ya. Nanti akan berlanjut lagi mengenai pewarnaan graf, ada aplikasi. Nah ini salah satu contoh, nanti boleh bisa dibuka ketika longgar dan sebagainya. Ternyata ketika aplikasi kita untuk bermain di graf itu yang tadi saya sampaikan pakai GoFood, yang dipakai GoFood, pakai Google Maps dan lain sebagainya, ternyata banyak penelitian yang menggunakan aplikasi dari teori graf. Nah, terlebih alhamdulillahnya saya sudah mengeluarkan untuk satu artikel ya. Beberapa sih juga sudah, cuman satu yang mungkin lebih mendalam lagi terkait dengan teori graf. Nanti bisa cek di alamat website linknya yang ada di Google Cendekia. Nanti silakan cek, yaitu rute terpendek penyebaran antar bimbel. Nah itu cek punya saya, ada atas nama Cynthia, nanti cek di situ. Itu berkaitan dengan terapan dari aplikasi teori graf. Nanti bisa dibaca-baca, dipelajari ketika berminat untuk bisa mengambil lanjut lagi ke teori graf. Untuk ya mengambil script suite lah ya dan sebagainya itu. Oke, jadi itu untuk kita kuliah hari ini. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, sudah saya rasa cukup. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian Bapak Ibu tim penilai dari sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Itu tadi adalah beberapa video singkat pembelajaran dari PDD UKTPT dari saya, Ibu Cynthia Anfitaverima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semuanya.